Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran, tafsir Maudhu Bidiraya. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-A'raf nomor 7 ayat yang ke-156. Kalau kita kontekstualkan, melihat realitas yang ada, maka judulnya adalah rokok haram. Kenapa kita memberi konteksnya rokok haram? Pertama, dikaitkan kepada kalimat sebelumnya, al-khaba'ith. Di ayat 156 ada kalimat waktub lana biha di dunia. Ya Allah, kata Nabi Musa, tetapkanlah kami ini di dunia mendapat kebaikan. Menurut Ibnu Katsir di dalam juz kedua halaman 250, kata-kata hadhi dunia hasanah yaitu kebaikan, maksudnya kesehatan. Sama di dalam tafsir Sawi al-Maliki, kata-kata hasanah itu ma tuhmadu akibatuh, sesuatu atau perkara yang ujungnya baik, kal afiati seperti sehat, wal iman mendapat iman, wal ma'rifat dan mendapat ma'rifat. Jadi hasanah dunia yaitu sehat. Berarti kalau tidak sehat itu sayyi'ah. Nah, berkaitan dengan ayat ini, kalimat yuharimu al khaba'ith, kata khaba'ith tadi diartikan rokok, karena rokok itu berdampak negatif bagi kesehatan. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan, dia mengutip para ulama. Menurut para ulama, yang disebut halal itu ma ahalallahu ta'ala mil ma'akil bahwa thayyibun nafi'un lil badan wad din. Setiap yang halal itu perkara yang telah dihalalkan oleh Allah, itu thayyibun nafi' lil badan wad din, sangat baik dan berguna untuk kesehatan, baik kesehatan badan atau kesehatan rohani. Ini arti ma'ahlallah. Sebaliknya wa kullu ma haramah, setiap perkara yang diharamkan Allah, bahwa khabithun dharun fil badan wad din, itu mengandung keburukan, sangat berbahaya bagi kesehatan badan atau kesehatan rohani. Sepakat seluruh para ahli kesehatan dan sudah diteliti bahwa rokok itu sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Kita harus melihat tentang kenapa rokok diharamkan. Karena kita punya peraturan Kemendiknas nomor 64 tahun 2015 bahwa sekolah itu termasuk KTR, kawasan tanpa rokok. Artinya seluruh murid, guru, tenaga kependidikan tidak boleh merokok, sebab itu larangan menurut Kemendiknas. Dan karena ini larangan, berarti ada ancamannya. Kalau kita melihat Undang-Undang Kesehatan nomor 34 pasal 437 ayat 2 tahun 2019, itu sangat berat risikonya orang kalau merokok, sebab ada pidana. Hukum pidana itu paling tinggi didenda paling tinggi 50 juta rupiah. Kalau kurungannya nanti diatur di dalam aturan lain. Itu yang jelas, dendanya itu ada 50 juta. Itu peraturan pemerintah tentang undang-undang kesehatan. Oleh karena itu kita harus memahami tentang bahaya rokok itu. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang alasannya, maka kita harus melihat teksnya dulu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 155, 156, 157, sebenarnya ini adalah doa yang diharapkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengharapkan di ayat yang lainnya, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa antu khairul ghafirin. Ya Allah, engkau adalah pelindung kami, maafkanlah kami, rahmati kami, dan engkau zat yang maha pengampun. Itu di ayat 155.
Kalau di ayat 156 ada kalimat waktu belana pihadid dunya hasanah. Ayat 156 ini sebetulnya menjelaskan doa Nabi Musa yang tadi menginginkan pihadid dunya hasanah. Jadi bahasa kita ingin sehat gitu. Kelanjutannya ketika kita lihat ayatnya, di sini ada kalau Nabi Musa ingin sehat karena sudah kembali kepada Allah, kemudian dijawab oleh Allah, qala adzabi usibu bihi man asya. Siksaku ini akan ditimpakan kepada orang yang aku kehendaki. Wa rahmati wasiat kulase, dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Di dalam tafsirnya ketika turun ayat ini, iblis dan setan yang sudah dikutuk karena mendengar wasiat rahmati kulase, bahwa rahmat Allah meliputi segala sesuatu, dia senang banget, seolah-olah setan iblis itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Padahal dilanjutkan fa'aktubuhal lilladzina yattaqun, kami sudah mencatat rahmat Allah itu akan diberikan kepada orang yang takwa. Jadi iblis tidak kebagian sebab tidak takwa, putus asa lah dia. Kemudian dalam tafsir dijelaskan bahwa ketika ada kalimat wa yu'tunaz zakat, orang-orang Yahudi juga merasa senang karena mereka sudah suka sering infak dan memberikan harta kepada kaum muslimin. Senang sekali mereka dengan ayat bahwa orang-orang Yahudi akan mendapat rahmat karena dia berzakat. Maka dilanjutkan tidak kebagian, sebab yang kebagian rahmat Allah itu walladzina hum biayatina yu'minun, itu orang-orang yang beriman kepada ayat Allah, maksudnya kepada Taurat dan Injil, termasuk Al-Quran nanti. Jadi orang Yahudi tidak mendapat rahmat sebab mereka tidak iman kepada Taurat Injil. Ini Yahudi zaman Nabi, ya, berbeda dengan dulu waktu zaman Nabi Musa. Nah, sehingga mereka merasa bukan kecewa, merasa putus asa, tidak mendapatkan rahmat. Nah, oleh karena itu di ayat 157 sebetulnya menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang beriman kepada Taurat Injil. Siapa yang mendapat rahmat? Yaitu di sini dijelaskan walladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyal ummi, orang-orang yang mengikuti nabi, yaitu Nabi Ummi. Nabi Ummi inilah salah satu nama disebut Al-Quran. Kalau saya baca tentang nama yang ada di dalam ajaran Islam tentang Nabi Muhammad, itu ada 17 nama Nabi Muhammad itu. Yang pertama, Nabi menurut Ka'bul Akhbar, kalau ahli surga menamakan Muhammad itu adalah Abdul Karim. Nama Muhammad itu Abdul Karim disebutnya. Kalau ahli neraka menyebut nama Muhammad itu Abdul Jabbar. Kalau ahli aras, penduduk aras menyebut nama Muhammad Abdul Majid. Kalau malaikat, semua malaikat menyebut nama Muhammad itu Abdul Hamid. Ya, kemudian para nabi menyebut Nabi Muhammad itu Abdul Wahab. Ini yang kelima. Yang keenam, setan, semua setan menyebut Nabi Muhammad Abdul Qahar. Sedangkan jin menyebut Nabi Muhammad namanya Abdul Rahim. Sedangkan gunung menyebut Nabi Muhammad namanya Abdul Khaliq. Dan di daratan, makhluk di daratan menyebut nama Muhammad adalah Abdul Qadir. Sedangkan di lautan menyebut nama Muhammad adalah Abdul Muhaimin. Sedangkan hawam itu ya binat hewan-hewan yang melata, itu menyebut Nabi Muhammad Abdul Giyas. Sedangkan wuhus itu menyebut Nabi Muhammad adalah Abdul Razak. Sedangkan di dalam Taurat Nabi Muhammad disebut Mudmud di dalam Taurat itu Nabi Muhammad disebutnya. Di dalam Injil Nabi Muhammad Tob. Di dalam Suhuf Nabi Muhammad disebut Abdul Aqib. Di dalam kitab Zabur Nabi Muhammad disebut Abdul Faruq. Sedangkan menurut Allah di Al-Quran Nabi Muhammad dua namanya, yaitu Toha dan Muhammad SAW. Ini Nabi Ummi salah satu. Nah, ini isi dari surat Al-A'raf ayat 157. Apa yang ada di 157? 1. Amar ma'ruf, 2. Nahi munkar, 3. Yuhilul muthayyibat, menghalalkan segala yang baik. Yang keempat, yuharimu alaihi khaba'is, mengharamkan segala yang buruk. Dan yang kelima, yadau anhum israhum wal aglal. Ajaran Nabi Muhammad itu melepaskan belenggu dan kesulitan-kesulitan.
beban-beban yang dulu zaman Nabi Musa cukup berat, tapi zaman Nabi Muhammad ringan. Misalnya dulu, kalau zaman dulu yang namanya kisos, hukum mati, baik yang sengaja atau tidak sengaja. Di zaman Nabi Muhammad yang dihukum mati yang sengaja saja, yang tidak sengaja tidak. Dulu kalau ada orang bajunya kena najis, itu dipotong, tidak bisa dicuci. Kemudian taubatnya zaman dulu itu harus menyiksa diri gitu. Nah di zaman Muhammad tidak. Taubat pada Allah, istighfar, diampuni oleh Allah kalau dosa sama Allah. Ini ajaran samha. Di ayat berikutnya itu menjelaskan tugas fungsi Rasulullah 5. Amar ma'ruf, 2 nahi munkar, 3 menghalalkan yang baik, 4 mengharamkan yang buruk, dan yang kelima melepaskan beban dan kesulitan atau belenggu yang berat. Sedangkan di ayat berikutnya, di ayat 157 itu menjelaskan fungsi umat Nabi Muhammad. Di situ ada 4. 1, umat Nabi Muhammad amanu bihi, harus iman kepada Rasul. 2, azzaru, harus memuliakan Rasul. 3, nasoru, harus menolong Rasul. Dan yang keempat, wattabau nural ladzi unzila ma'ah, harus ikut kepada Al-Quran yang diberikan kepada Rasul. Jadi tugas kita ada 4, Nabi Muhammad tadi ada 5. Inilah disebut Al-Quran ulaika humul muflihun. Mereka yang melaksanakan 4 tugas tadi itu, yang melakukan 4 tugas tadi, iman, memuliakan, menolong, dan ikut Al-Quran, itulah orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Hadiratullah, kita balik lagi tadi kepada kalimat wa yuharrimu alimul khaba'ith. Islam mengharamkan yang kotor, khaba'ith. Tadi kita sudah memberikan makna khaba'ith itu kotor. Dalam konteksnya adalah rokok. Kenapa rokok disebut kotor? Sebab khaba'ith itu, kalau doa yang populer, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita bertaud kepada Allah dari yang kotor. Siapa yang kotor? Di situ disebut al-hubut, setan laki-laki, wal khaba'is, setan perempuan. Kenapa? Sebab setan laki perempuan biasanya di tempat kotor, yaitu di WC. Ketika kita mau masuk WC harus bertaud, karena WC itu tempat kotor, tempatnya setan. Jadi berarti rokok itu kotor. Khaba'ith diartikan rokok karena memang dikiaskan kepada kalimat Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Berikutnya, kalau kita lihat surat Ibrahim ayat 24, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin aswa sabitun fil arwa wa fis sama tu'ti ukulahin min dzamiha lahum yadhakkarun. Jadi ada sebut kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Itu digambarkan seperti kasajaratin thayyibah, pohon yang baik. Aswa sabitun bil ardi, pangkal dahan, pangkal akar dan yang ada di bumi, wapar uhapis sama, daun semua buahnya ada di langit. Tuti ukala midrobiha, setiap saat berjatuhan buahnya untuk orang yang mengintikankan la ilaha illallah. Tapi ada berikutnya, wa matalu kalimatin khabisah, sedangkan perumpamaan kalimat yang kotor itu disebut di situ kasajaratin khabithah, seperti pohon yang buruk. Kasajaratin khabisatin ustusat bil ardi, itu pohon yang sudah dicabut akarnya di bumi, malamin kolor dia tidak bisa tetap lagi, tidak bisa ditanam lagi karena dibalik. Pohonnya ada di bawah, akarnya di atas, maka menjadi busuk dan tidak berguna lagi. Jadi kalimatun khabithah itu artinya kalimat buruk, busuk, dan mati gitu. Nah, ini kata-kata khaba'ith, kalau kita tadi artikan rokok, sebetulnya rokok itu diharamkan karena ada kalimat wa yuharrimu alimul khaba'ith. Hukum rokok itu saya menemukan ada 4. Yang pertama, hukum rokok itu ada yang membolehkan. Itu mereka mengkiaskan kepada Al-Quran surat Al-Baqarah 219. Yas'alunakal khamri wal maisir kul fihima itsmun kabir wa manafi'un linnas. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang maisir, judi, dan homar, minuman keras, di situ ada dampak yang berbahaya, tapi ada manafi'un linnas, ada manfaatnya. Sehingga mereka kena, di dalam Al-Quran itu ada manafi'un linnas, mereka minum arak sebab itu ada manfaatnya. Meskipun wa ismul ma' akbaru minapihima,
ada dampak negatifnya, tetapi karena ada munafik sehingga mereka minuman keras. Rokok juga begitu, tahu mereka bahwa rokok berbahaya, tapi karena dianggap ada manfaatnya sehingga dibolehkan. Ini yang pertama. Ada orang yang mengatakan rokok itu hukumnya boleh. Kedua, ada yang mengatakan rokok itu hukumnya makruh. Makruh itu dia apa? Makruh itu karena tidak disenangi orang. Ada teman yang tidak senang kepada orang yang merokok. Nah, sehingga dia tahu bahwa temannya tidak senang, sehingga dia mengatakan, oh saya dibenci nih, dimarahi sama teman. Itu makruh, itu asalnya begitu. Tetapi kalau kita melihat pada ulama, disebut makruh dalam rokok adalah tahrim, makruh tahrim, yang sebentar lagi bisa haram. Dan umumnya di Indonesia rokok itu hukumnya makruh. Ada yang ketiga, satu boleh tadi, kedua makruh, yang ketiga bid'ah. Kalau orang-orang salah, rokok itu bid'ah sebab berdasarkan hadis atau Al-Imam Bukhari, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu faradun. Barang siapa orang yang membuat urusan dalam urusan agama yang di dalam urusan agama atau makan atau minum atau apapun, hadza ma laysa minhu, padahal tidak ada dari Rasulnya, faradun, bid'ah. Jadi karena rokok tidak ada di zaman Nabi, maka rokok dihukum bid'ah. Berapa tadi? Boleh, makruh, bid'ah. Yang keempat, ada yang mengatakan rokok itu hukumnya wajib. Itu berdasarkan kaidah ushul fikih. Ada satu kaidah, ma la yatimul wajibu, tidak sempurna kewajiban illa bihi, kecuali dengan sesuatu yang mengantarkan kewajiban bisa tunaikan. Maka sesuatu yang mengantarkan kewajiban bisa tunaikan jadi wajib. Itu kaidah ushul fikih. Kenapa diwajibkan rokok itu? Sebab di Bogor itu ada kiai dulu, dia ngajar ngaji dengan masyarakat sambil pegang rokok. Lalu dia sebelum ngaji ngomong dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini mau ngaji, tapi saya tidak bisa ngaji kecuali merokok. Saya mau tanya sama ibu bapak-bapak semua, itu ngaji hukumnya apa? Wajib atau haram ngaji? Wajib. Oh iya, kalau wajib, saya tidak bisa ngaji kok jangan rokok. Kalau ngaji hukumnya wajib, sedangkan saya tidak bisa ngaji kok jangan rokok, berarti rokok hukumnya wajib gitu. Jadi diwajibkan rokok itu, karena memang dikaitkan kepada ngaji. Saya kira itu selalu pendapat. Dulu di Bogor Barat itu juga ada di Luliang sama di Kaluga, Mama Umar itu perokok berat. Sedangkan ke Siyuti itu mengharamkan rokok, maka disebut jangan merokok mana, ulah ngerokok mana, eta rokok ciki setan. Nah, jadi disebut sama ki yang ahli tasawuf ke Siyuti disebut air kencing setan. Lalu ulama dulu kan sering guru, mana tuh Siyuti, aing hayang ciki setan. Nah, jadi Syekh Umar saking sian perokok sehingga dia menantang. Begitu dihisap, waduh, ini enak air kencing setan. Zaman dulu sudah seperti itu tentang rokok. Sekali lagi, ada yang mengatakan rokok itu wajib, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh, wajib, makruh, bid'ah. Itu ada 4 tadi ya. Ini untuk mengharamkan rokok itu harus juga punya alasan. Minimal ya kita di hari-hari ini memberi pengantar. Sebetulnya yang berhak untuk mengharamkan rokok itu majelis ulama. Dikumpulkan semua itu, ahli ekonomi, apa dampaknya kalau haram rokok, apa berbahaya tentang ekonomi, yang kerja bisa enggak. Kemudian dari aspek kesehatan, medis kesehatan, dari pendidikan, bagaimana itu di sekolah berbahaya tidak. Seluruh orang dipanggil oleh majelis ulama. Bagaimana itu hukumnya rokok, haram atau halal. Jadi kita sebenarnya harus mendorong kepada majelis ulama, sebab hukum halal haram itu kita pakai 4. 1 pakai Quran, kedua pakai hadis, ketiga pakai ijma. Harus ada kesepakatan ulama haramnya rokok itu. Tetapi ada yang keempat pakai kias. Qurannya sudah jelas ada, hadisnya tadi ada, kiasnya kita mengkiaskan tadi kepada apa? Kepada beberapa ayat Al-Quran. Misalnya begini, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 219 beda dengan surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Kalau ayat 90 itu disebut itu, innamal khamru wal maisur rizun min amali syaitan. Sesungguhnya berjudi dan khamar itu minuman keras itu adalah rizun. Rizun itu beda dengan sun. Kalau nasun itu najis, kalau nisun itu kotor di hati, hatinya kotor gitu.
Sesungguhnya maisir dan khamar, judi dan minuman keras itu adalah kotor. Nah sekarang kalau kita lihat pekat itu kan 5 penyakit masyarakat: madon, perempuan, zina, maling, mencuri, korupsi, mateni, mukul, membunuh, kemudian main, judi tadi, kemudian ada madat, rokok. Ini kalau kita lihat realitasnya, rokok itu sebetulnya sangat berkait kepada madat. Sebab bahasanya saja menghisap ganja, menghisap yang dilarang. Rokok juga dihisap. Dan alat untuk paling efektif meracuni masyarakat dengan khamar, dengan rokok. Itu paling efektif. Dan itu sudah diteliti. Di rokok itu sebenarnya ada narkotin dan ada sangat berbahaya. Dan kita tahu bagaimana iklan rokok mau menjual rokok, tapi di satu segi dia menjual rokok harus laku, tapi di segi lain rokok itu mengakibatkan impoten, kemudian jantung dan lain-lain. Jadi sebenarnya ada dua sisi yang berbeda sehingga tidak konsisten. Dan kalau kita lihat berikutnya, ayat berikutnya, kenapa itu diharamkan khamar itu dan rokok? Sesungguhnya setan bermaksud dengan khamar itu yuqya bainu adawat wal baghdha, supaya diantara kamu bermusuhan dan kebencian, dan yasuduna an dzikrillah, supaya kamu tidak zikir kepada Allah, wa anis salat, dan supaya kamu tidak salat. Jadi sama. Coba orang yang minuman khamar itu pasti itu diganggu apanya? Otaknya. Ya sehingga dia tidak bisa sholat yang normal. Orang yang merokok diganggu jantungnya, sehingga pada umumnya orang merokok itu meninggalnya masih muda. Dan itu realistis. Jadi berarti orang yang merokok itu tidak sehat sholatnya. Kenapa? Kalau orang minuman keras, akalnya tidak sehat, tidak normal, sehingga kacau ngomongnya, baca Qurannya salah. Orang yang merokok tidak khusyuk, sebab jantungan. Ya suduna andiknya wanis sholat. Maka pahala antumun tahun itu bukan istifham. Pahala antumun tahun. Kenapa kamu tidak berhenti? Karena ini adalah bujukan setan. Seperti tadi al-hobais. Hobais itu adalah hubus setan laki-laki, hobais setan perempuan. Dan ancaman yang paling berat di dalam dunia itu perempuan. Namanya godaan dunia itu 3: tahta, harta, wanita. Jadi hobais itu dita'awud. Rasul minta kepada Allah dan umatnya dikasih tahu harus ta'awud, dilindungi dari hobais, dari setan perempuan. Kalau hobais itu tadi perbuatan yang kotor, jijik, bahasa Sunda kotor, jijik, gele. Sehingga Bapak semua, kalau kita merumuskan rokok haram ini dalam ajaran Islam, yang pertama Islam mengharamkan setiap yang buruk, wa yuharimu alaihi hobais. Yang kedua, ini ada 10 untuk mengharam merokok. Yang kedua, Islam mengharamkan umatnya menjatuhkan diri kepada kebinasaan apa mati. Tidak boleh orang menjatuhkan diri kepada kebinasaan apa mati. Itu dalam ayat wala tulqu biaydikum ila tahluka. Surat Al-Baqarah ayat 195. Kemudian di surat An-Nisa ayat 29, wala taqtul anfusakum, jangan kamu membunuh dirimu. Ya, karena itu kita bisa simpulkan dari yang pertama, rokok itu dapat mengakibatkan jatuh sakit, semisal penyakit jantung, kanker, paru-paru, impotensi, mengganggu kehamilan. Oke, banyaklah. Pokoknya rokok dapat membunuh penghisapnya secara berangsur-angsur. Ini sudah disepakati. Para ahli kesehatan sudah mengatakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, Islam mengharamkan sesuatu yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Wa itsmuma akbaru minal ihma. Jadi meskipun tadi ada manfaatnya, tapi lebih besar dosanya. Makanya merokok itu lebih besar mafsadatnya daripada manfaatnya. Dan rokok sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada minuman keras. Dengan minuman keras, bahkan lebih berbahaya lagi, sebab ada zat aditif yang bisa membahayakan. Nah, oleh karena itu kita harus memahami tentang ayat-ayat itu. Kemudian keempat, Islam mengharamkan membazirkan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Orang yang membazirkan harta itu adalah temannya setan. Jadi kalau ngerokok uangnya sendiri, dia uang sendiri pakai ngerokok, itu temannya setan. Tapi kalau ngerokok uangnya dari orang lain, itu bukan temannya setan, dia sudah jadi setan. Sebab uangnya dari orang lain. Jadi yang temannya setan itu ngerokok kalau uangnya sendiri. Kemudian berikutnya yang kelima, dalam agama Islam tidak boleh mengganggu ketentraman orang lain.
Di dalam hadis jelaskan, hadis Muslim, al-muslim man salmal muslim min yadi walisani. Orang muslim yang sejati, orang muslim yang tidak mengganggu saudaranya baik dengan lisan atau dengan tangannya. Bahkan disebut wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman seperti 3 kali. Malam ya'min jaru bi baqi. Orang yang tidak aman tetangganya dari dirinya. Jadi merokok itu sebenarnya mengganggu. Di dalam hadis la doror wa la diror. Tidak boleh kita sengsara dan tidak boleh menyengsarakan orang. Tidak boleh kita badorat, tidak boleh berat orang. Yang karena itu rokok adalah perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan mengganggu orang lain, mengganggu ketertiban umum, termasuk juga tataman kehidupan sosial. Yang keenam, dalam Islam diharamkan menyia-nyiakan harta. Di dalam hadis Rasul, kata Allah, itu adalah mal. Allah sangat benci kepada orang yang menyia-nyiakan harta. Jadi merokok itu adalah termasuk daripada yang menyia-nyiakan harta secara sistematis, bahkan mendatangkan kutukan Allah. Kemudian yang ketujuh, di dalam Islam Allah tidak akan mengampuni dosa yang terang-terangan. Kalau dosanya yang sembunyi diampuni, dan begitu dia berbuat dosa, tobat diampuni. Ini kalau merokok, dia tidak tobat. Sebab kalau sudah merokok lagi, dan lagi sombong. Tidak ada yang merokok ngumpet. Pasti dia ingin kelihatan orang lain. Karena itu diancam oleh Nabi, setiap orang yang berbuat dosa diampuni, kecuali dosa merokok. Sebab apa? Orang kalau merokok biasanya tidak sembunyi, inginnya dia dilihat orang. Kedelapan, Islam mengharamkan mengganggu orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yujaro. Barang siapa orang yang iman kepada Allah dan akhir, tidak boleh mengganggu orang lain. Dengan sebab merokok itu tataman kehidupan sosial bisa terganggu. Yang tadinya sudah bersih, sehat, tentram, aman, damai, terganggu oleh rokok. Yang tadinya sudah bersaudara, seudara, kalau ada merokok jadi tidak saudara lagi, hancur udara itu. Tidak saudara, jadi ada 2-3 udara. Itu tadi makanya tidak boleh. Kemudian yang kesembilan, ini pendapat ulama yang makruh tadi, hati-hati sebab itu makruh tahrim. Kemudian yang ke-10, Islam mendahulukan kesehatan. Islam mengajarkan menjaga kesehatan lebih baik daripada berobat setelah sakit. Kenapa? Karena kalau berobat mahal. Kalau menjaga kesehatan kan murah. Jadi kita ambil yang murah daripada mahal. Coba kalau orang sudah kronis penyakitnya, itu mahal biayanya. Tapi kalau menjaga kesehatan tidak merokok, kan murah. Dalam definisi ulama ushul fikih, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan itu harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Ad-duhanu yu'di biro yahiti jaujatahu wa auladahu wa jiranahu siamal malaika wal musallin. Perokok itu menyakiti tetangga istrinya, anaknya, apalagi malaikat dan orang yang sholat. Perokok itu banyak mengganggu orang, mengganggu anak, mengganggu istri. Bahkan orang perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Perokok pasif itu tidak merokok karena sebab asap rokok, maka dia berbahaya daripada perokok sendiri. Karena itu merokok hukumnya haram. Hentikan rokok Anda, atau Anda dimatikan rokok. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan dari Masjid Al-Hidayah mengantarkan majelis ulama segera memfatwakan, sebab banyak anak-anak yang sudah rusak, dan terutama ada guru-guru sekolah diberhentikan oleh kepala sekolahnya, ada guru sekolah diberhentikan karena menegur anak yang merokok. Yang diberikan bukan muridnya, gurunya dipecat karena gara-gara menegur muridnya yang merokok. Ini dibalik, harusnya anaknya yang ditegur. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita, sebab anak ini adalah harapan masa depan. Jangan diganggu sebab rokok, supaya jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita diampuni. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, memaafkan kesalahan kita, akhirnya kita mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.